Ya. Di dalam Ibnu Abbas berkata, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada syirik. Nah, jadi orang yang sudah mendapatkan, yang sudah ditunjukkan hakikat takwa itu, dia takut kepada kesyirikan. Maka di dalam kita setelah mendapatkan ilmu ini, ilmu syahadah, ilmu petunjuk, setelah kita ditunjukkan di tawajuh, awal pertama kita tanda tangan itulah jangan melakukan syirik ini, karena syirik tidak ada ampunnya bagi kita. Lebih-lebih orang yang sudah ditunjukkan, orang yang sudah hakikat takwa ini, jauhilah syirik. Nah, orang-orang yang syirik itu ala menurut secara hakikat itulah orang yang tidak mengenal Tuhannya. Itulah. Nah, makanya Nabi beringatkan dalam sabda Allah, awal ma'rifatullah, awal-awal abad-abad mengenal Allah. Nah, yang mengenal Allah itu adalah hakikat diri. Kenapa? Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Guru Masjid kita, ya Maulana Syekh ya Haji Muhammad Ali Bagi Harta Siddiq As-Sabadi beserta seluruh keluarga beliau. Yang sama kami hormati pada seluruh para badal se-Indonesia yang kami hormati, dan sehat, pembina, yayasan maupun guruan yang kami hormati, Ketua Umum YGHAS yang jajarannya yang kami hormati, Ketua Umum Keguruan Organisasi Pusat, serta staf dan sejajarannya yang kami hormati, seluruh pengurus wilayah cabang ranting tim 13, singkatnya kepada seluruh jemaah zikir online rahimahullah. Alhamdulillah wassallallahu Allah. Izin Bapak Guru Masjid menyampaikan sedikit kultum ini, bahwa ketika kita dalam kita menerima ilmu syahadah, ilmu petunjuk, sebelum kita tawajuh, kita sudah berjanji di dalam 12 poin, sehingga kita diingatkan di dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 91 bahwa kita bukan bersumpah kepada Guru, tapi bersumpah kepada Allah SWT. Inilah yang selalu kita ingatkan, terutama yang pribadi sendiri. Semoga kita saling mengingatkan ini. Karena di dalam 12 poin itu, untuk mengantisipasi ini dalam kita menghadapi hidup di muka bumi ini. Karena di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Sehingga Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 186, la tuqluna fi amwasikum wa anfusikum. Kita akan diuji oleh Allah terhadap harta dan dirimu. Ini janji Allah. Bagaimana kita mensikapi dalam kita ujian ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Karena di dalam 12 poin ini sudah jelas kita diingatkan selalu ini, bahwa setelah kita tanda tangani ini 12 poin dari poin pertama 12 itu, semua rangkuman itu kita bagaimana mensikapi kita diuji oleh Allah, jadikan sabar dan takwa ini yang harus kita hadapi ini. Bagaimana mensikapi ini supaya bagaimana kita ini selamat dunia dan akhirat. Manusia akan selalu diuji. Sebagaimana kita antisipasi di dalam kita menghadapi hidup dunia ini, yaitu kita hadapi dengan sabar dan takwa.
Manusia dalam kehidupannya tidak pernah lepas dari dinamika kehidupan. Ada yang menyenangkan dan ada yang mengecewakan. Itu. Jadi dalam kehidupan itu semua itu berpasang-pasangan gitu. Ketika kita diuji dengan kesabaran kita, maka hadapilah dengan ketenangan ini. Hadapi dengan sabar dan takwa ini. Sehingga sabar itu adalah mengendalikan emosi dan menjaga untuk menjadikan ketenangan. Jadi sabar itu untuk menjaga emosi. Jangan sampai kita emosi. Nah, bagaimana kita untuk mencapai kesabaran ini? Karena sabar ini berulang-ulang kali dijelaskan dalam firman Allah. Sampai 82 kali dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Betapa pentingnya sabar itu. Apa tujuan sabar itu? Adalah untuk menjaga jangan sampai kita emosi. Untuk mencapai untuk suatu ketenangan ini. Bagaimana kita untuk mencapai suatu ketenangan itu? Kita sudah berlatih barusan kita untuk menyebut nama Allah. Berzikir kepada Allah. Jalan satu lagi. Alternatif lain. Untuk menuju jalan ketenangan itu adalah berzikir kepada Allah SWT. Nah, jika kesabaran itu adalah seseorang laki-laki, maka sungguh ia adalah laki-laki yang mulia. Itulah hadis riwayat Abu Naim itu. Nah, apabila seorang laki-laki itu menahan suatu kesabaran itu, itulah lelaki yang mulia itu. Nah, betapa luar biasa untuk mencapai kesabaran ini. Sehingga dengan kesabaran ini untuk meredam segala-galanya. Jangan sampai kita untuk setelah kita mendapatkan ilmu ini, ilmu syahadah, ilmu petunjuk yang sudah ditunjukkan oleh Buku Musid ini, nah bagaimana itu untuk meredamnya? Tentulah kita melalui dengan takwa ini, hakikat takwa yang sudah kita terima ini. Sehingga sabar itu adalah merupakan suatu cerminan dari ketakwaan. Jadi sabar itu mencerminkan suatu ketakwaan itu. Nah, ketika sudah mendapatkan suatu hakikat ketakwaan ini, nah ketika syariatnya, ketika aplikasi kita dalam melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sabar kita menghadapi dalam satu hal ini. Karena sabar itulah senjata yang paling ampuh kita menghadapi hidup dunia yang fana ini. Karena dunia itu penuh dengan permainan. Dunia ini kita penuh dengan ujian dan cobaan. Setiap jemaah kita diuji bermacam-macam ujian. Maka kita, Allah jelaskan dalam Al-Imran Aisyah, la tub'una fi amwalikum wa ampusikum. Kamu akan diuji terhadap harta dan dirimu itu. Nah, maka sabar itu untuk mencerminkan suatu ketakwaan. Sedangkan ketakwaan itu sudah kita dapat hakikat takwa. Maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itulah inti kita untuk mencapai kita menuju ke kampung halaman kita sesungguhnya. Itulah kampung akhirat itu. Itulah modal kita. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa ini. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, itulah ada rasa ketakutan kita. Ketika kita sudah menerima ilmu ini, nah bagaimana kehadir effortnya, itulah. Nah, itulah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya cerminan daripada orang yang bersabar itu adalah suatu takwaan itu. Itulah modal kita. Maka sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Takwa adalah bekal yang paling berharga dalam kehidupan ini. Maka dikatakan takwa itu adalah satu bekal yang paling berharga dalam hidup kita ini. Karena ini akan menyelamatkan kita, modal kita. Karena nanti ketika kita kembali kepada Allah SWT, ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, kita tidak membawakan harta, tidak membawa apapun. Yang kita bawa adalah hakikat takwa. Hakikat takwa inilah yang sudah ditunjukkan oleh Bapak Guru Musid kita, inilah modal utama kita yang kekal dan abadi, yang untuk selama-lamanya ini. Inilah. Ya. Di dalam Ibnu Abbas berkata, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada syirik. Nah,
Jadi orang yang sudah mendapatkan, yang sudah ditunjukkan hakikat takwa itu, dia takut kepada kesyirikan. Maka di dalam kita setelah mendapatkan ilmu ini, ilmu syahadah, ilmu petunjuk, setelah kita ditunjukkan di tawajuh, awal pertama kita tanda tangan itulah, jangan melakukan syirik ini. Karena syirik tidak ada ampunnya bagi kita. Lebih-lebih orang yang sudah ditunjukkan, orang yang sudah hakikat takwa ini, jauhilah syirik. Nah, orang-orang yang syirik itu, ala menurut secara hakikat itulah orang yang tidak mengenal Tuhannya. Itulah. Nah, makanya Nabi beringatkan dalam sabda Rasulullah, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal abad agama mengenal Allah. Nah, yang mengenal Allah itu adalah hakikat diri. Karena hakikat diri inilah yang sudah berjanji, yang sudah bersumpah, yang sudah mengenal ketika di alam rahim kasih sayang. Alastuwirkum qalu bala sahidina. Bukankah aku Tuhanmu? Benar, sebenarnya ruh-ruh semua akan menjawab yang benar-benar. Pada waktu itulah hakikat diri batin sudah mengenal Allah. Nah, makanya kita yang sudah ditunjukkan inilah, yang sudah mengenal hakikat takwa ini, orang yang betul-betul sudah mengenal Allah. Nah, maka orang yang sudah bertakwa ini, dia anti kepada syirik ini. Maka poin yang pertama kita mendapatkan ilmu ini adalah kita jangan lakukan syirik. Karena syirik tidak ada ampunnya itu. Maka sedosa apapun kita yang melakukan dosa, walaupun tidak melakukan syirik, maka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang bertakwa itu adalah mencintai manusia sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Jadi orang yang bertakwa itu mencintai manusia. Nah, di dalam poin ini kita lihat, ya, di dalam poin tingkat dalam 12 poin itu, nah, apabila kamu itu, nah, bertakwa, cintailah manusia, sesama umat Islam, lebih-lebih sesama jemaah. Itulah hakikat takwa itu. Dia mencinta secara syariat, dia mencintai manusia lebih seperti dia mencintainya dirinya sendiri itu. Maka kita wajibkan untuk mengenal hakikat diri. Barang siapa yang sudah mengenal hakikat diri, dia mencintai manusia. Siapapun manusia itu, itulah orang-orang tanda orang yang bertakwa. Itulah tanda-tanda orang beriman di hati. Ketika dia setelah mendapatkan ilmu syahadah, ilmu petunjuk ini secara syariat, dalam aplikasi, dalam kehidupan sehari-hari, dia mencintai sesama manusia, lebih orang Islam, lebih sesama pada para jemaah. Inilah. Nah, dengan kita mendapatkan ilmu syahadah, ilmu petunjuk ini, mari kita sama rapatkan, satukan barisan kita. Ya, tujuan kita ini adalah setelah kita mendapatkan ilmu ini, kita disampaikan intan sallallahu yansurkum wa sabin adamakum. Sampaikan kita tugas menyampaikan bali walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat kepada saudara. Karena ku amtusakum ahlikum naro. Selamatkan dirimu, istrimu, anakmu, keluargamu, dan seluruh keluarga dan teman-teman dari api neraka. Inilah tugas kita. Setelah kita mendapatkan ilmu ini, kita sampaikan walaupun satu ayat. Sehingga Nabi bersabda, ya Rasulullah, ya sahabatku, sampaikanlah ajaranku ini, walaupun satu ayat ini. Inilah tugas kita bersama-sama. Maka tugas kita ini, mari kita bersiarkan ilmu ini. Nah, apa yang sudah disampaikan selalu pada guru musik kita, misi daripada guru musik itu bersiarkan ilmu ini kepada seluruh saudara-saudara kita yang belum mendapatkan ilmu ini, ilmu syahadah, ilmu petunjuk ini. Inilah tugas kita bersama. Moga-moga kita ini selalu kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan kultum yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk yang pribadi sendiri. Selalu ingatkan semua, semoga kita selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.